Welcome to Cuan Airdrop. Kali ini kita akan update tentang airdrop Carvi. Kita update karena sebelumnya kita udah pernah bahas tentang Carvi ini, bagaimana cara mengerjakannya dan juga lainnya. Itu kalian bisa cek lagi ulang gitu ya. Nah, apakah masih bisa? Tidak. Ya. Jadi udah snapshot kemarin di tanggal 1 untuk season 1, tapi ya untuk season 2 nanti kalian bisa ikut di season 2-nya gitu. Tetapi menurut history daripada saya, bahwasanya untuk airdrop ketika sudah season 1 dan season 2, season 3 itu biasanya season selanjutnya itu nggak terlalu enak lah gitu. Jadi ikut sekedarnya aja gitu. Jadi nggak usah berharap yang terlalu banyak ketika udah ada season lainnya gitu. Kita buka di CryptoRank. Sini ada Carvi. Yang paling banyak dijual adalah Node Cell. Saya merasa ini adalah red flag. Karena airdrop alokasinya juga lebih banyak di sini gitu loh. Saya heran kenapa mereka kok lebih banyak menjual node cell-nya gitu. Nih. Jadi Carvi ini sebagai tempat game lah, sebagai tempat kita untuk bermain game, kemudian nanti kita dapat income seperti itu. Ini node cell, ini ya fundingnya, valuasinya sampai 60,60 miliar. Raise total 53,37 miliar. Ini belum diupdate ya pastinya. Kita langsung masuk ke menu airdropnya. Website daripada Carvi, play.carvi.io. Kalian bisa cek nanti di deskripsi video. Sini saya ada di 5410 untuk skor saya. Level saya ada di 11. Kemudian game dimainkan ada 13. Nggak terlalu fokus ya untuk bermain game. NFT 23. Rencana Solbon punya Badge itu 4. Kemudian di sini acara bergabung. Di sini ya, event-event saya bergabung join di 38 event. Review, saya mereview project gamenya itu 4. Kemudian untuk CXP saya total claim CXP-nya itu 242 hari. Jadi airdrop ini memang hampir 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ini saja saya udah 242 hari. Telat itu aja ya, masih telat itu, sekitar beberapa bulan itu. Gitu. Kemudian nanti yang akan dihitung itu ya. Nanti ada di Soul Drop, Node Cell. Kriterianya kita bisa buka di medium terbaru daripada Carvi. Ini join. Itu nanti untuk sibil, ada sibil ini ya, red flag biasanya ada kalau ada sibil ini. Karena nggak semuanya bisa terdeteksi gitu. Itu sibil itu minusnya di sana sebenarnya ya. Pasti banyak yang merasa wah, saya lo cuma main satu, kok bisa kedetek. Pernah saya juga gitu. Oke lanjut ke Carvi Season 1 airdrop announcement. Oke, kita fokus ke mana ini? Oke, peluncuran halaman airdrop. Halaman airdrop untuk websitenya tadi ya. Kemudian di sini waktu snapshot. Nah, ini ya, snapshot airdrop 1 udah diambil yaitu pada tanggal 1 Oktober. Kemudian untuk snapshot kedua itu akan dilakukan pada 7 Oktober. Masih ada 5 hari lagi snapshot yang akan dilakukan. Itu include ya dari node holder, Dragon Treasure, Pas NFT, Badge holder, Play Name Service itu di 7 Oktober. Di 7 Oktober. Itu yang NFT ya, NFT dan SBT holder itu di 7 Oktober. Kemudian untuk yang udah di snapshot pada tanggal 1 kemarin itu adalah campaign dan juga ekosistem kontributor seperti Soul Drop, kemudian Infinite Play Active Gamer, kemudian Carvi Play, kemudian ada Binance Web3 Wallet, airdrop campaign yang kemarin ya. Kemudian di sini ada the number of games, berarti seberapa banyak games yang kalian dapatkan. Algoritmenya di sini. Nah, nanti ya, yang paling banyak pasti kalian di sini, di Soul Drop. Jadi Soul yang ada di sini. Ini Soul daripada kalian yang kalian dapatkan di sini, yang kalian klaim tiap harinya, yang ada di jaringan Ronin, kemudian OPBNB, Zcash, kemudian di Linea,
itu nanti akan dikumpulkan jadi satu, kemudian akan dikonvert ke token Carvi. Convert rasionya masih belum tahu, tetapi kalau melihat supply, spoiler supply adalah 1 billion, ya 1 billion. Kenapa? Makanya harga pre-market sekarang aja di $1 sampai 0,5 sampai $1 itu. Sini saya punya 185.000, agak telat ya, telat. Kemudian untuk keaktifannya, ini saya dapat 96%. Untuk conversion rasionya 130%. Ini kemarin sudah kita jelaskan juga bahwasanya ketika kalian dapat 90% ke atas, itu 130% of total soul bisa di-convert. Jadi kita bisa convert semuanya gitu. Dari 185.000 ini kita akan convert lagi. Nanti dapat bonus 30% daripada total kita. Jadi kalau gampangnya 185.000 kita kalikan dengan 130. Itu nanti total soul yang akan bisa kita convert ke token Carvi gitu. Cover ratio saya rasa 1/1000, kayaknya lebih ke kemurahan ya. 10.000, 100.000 atau berapa kita tidak tahu gitu. Karena apa ya? Requirementnya daripada kategori airdrop itu banyak ya. 1, 2, 3. Dalamnya ini ada banyak juga. Pasti untuk soul dropnya pasti akan konversinya akan dibesarkan untuk mengecilkan ya, dikecilkan agar bisa rata gitu. Apalagi untuk ini tokenomiknya ya, node dan komunitas. Komunitas ya, ini komunitas berarti untuk semuanya, dari baik itu di dalam event yang akan diadakan ke depannya ataupun yang lainnya, itu nanti include di komunitas ini 50%. Nah, yang sedikit membuat kita bingung ya. Ini nodenya nanti akan dibagi berapa dari 50-nya? Apakah 45%? Gitu ya, kita nggak tahu karena node selnya banyak loh gitu. Itu ya. Itu kemudian di sini kalian bisa baca nanti. Nah, ini dia. Carvi akan mengalokasikan 10% dari keseluruhan token Carvi untuk airdrop yang akan dibagi menjadi 3 musim airdrop. Jadi 3 musim. Season 1 ini, kemudian nanti setelah listing ada season 2, ada season 3 gitu. Itu untuk season yang ada di Carvi-nya. Supply-nya 10% yang akan dibagikan. Jadi kalau 40 miliar di season 1 berarti kita kalikan 3 aja, berarti 1,2 billion. Ya kan? 1,2 billion. Atau berapa ya? Kalian coba hitunglah. Kalian komen aja di bawah ya berapa itu. Gitu ya, 10% dibagi menjadi 3. Untuk season pertama berarti kita cuma 3,25%-an. Itu. Lebih detailnya masih belum bisa diumumkan, nanti akan diumumkan ke depannya. Ini sebenarnya kalau kalian baca sekilas pun bingung ya. Kurang memberikan penjelasan yang kompleks. Karena di sini ada 2. Ini dari 2 ini nanti per satunya di komunitas dibagi berapa persen kan belum tahu ya. Itu red flag gitu ya. Gitu. Menurut pribadi saya ya. Kalau kalian paham ya alhamdulillah gitu. Dan mana lagi? Kita masuk ke mana ini? Ini sudah, kemudian nah ini di Carvi Pass. Carvi Pass ini nanti kalian, nah untuk Dragon Treasure itu yang ini ya, ini NFT Dragon Treasure. Ini saya di level 8 untuk di season 6. Ini udah end juga. Nah, saya nggak dapat SPT-nya untuk di season terakhir. Ini ada Carvi Protocol. Ini node sell, saya nggak ikut, nggak ada modal juga untuk beli. Jadi saya skip, walaupun sepertinya potensi untuk mendapatkan lebih banyak, tapi saya nggak ada modalnya. Jadi ya skip aja gitu. Cari yang gratisan gitu. Kalau kalian fokus di soul drop, kemudian Carvi Pass, ataupun kalian di CXP-nya itu rajin, ya semoga aja kita dapat. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah akan diadakan vesting atau tidak ya. Kalau saya sudah berkeyakinan
Dari awal saya udah bahas juga sama Zidane sebenarnya kemarin tuh di DM. Saya rasa ini akan divesting karena melihat supply, kemudian melihat node sell yang segitu banyaknya, node sell juga di airdrop juga kalau nggak salah ya. Itu saya rasa akan di testing gitu ya. Untuk berapa lamanya kita tunggu aja lah untuk announcement lebih lanjutnya daripada Carvi Team. Kemudian yang harus kalian hati-hati adalah ini, Sybil Detector. Kalian harus minting paspor Gitcoin untuk memverify bahwasannya wallet address yang kalian gunakan di Carvi, yang kalian konekkan di Carvi, ya di sini di menu profil atau di dompet itu adalah wallet ataupun yang ada di Soldrop ini adalah wallet yang memang bersih, tidak kalian gunakan sebagai multiple akun, kalian sebagai nuyul lah gitu. Jadi klaim Soldropnya pakai beberapa wallet itu sangat-sangat bahaya. Makanya di sini mereka bekerja sama dengan Gitcoin untuk keamanannya gitu. Cara untuk kalian mintingnya, ya kalian masuk ke password Gitcoin ya di sini. Nanti setelah kalian masuk ke Gitcoin, jadi kalian connect wallet, kemudian nanti kalian bisa untuk melakukan minting. Pertanyaannya masih banyak yang tanya, bang saya udah minting gitu kan di jaringan Arbitrum misalnya, kok disuruh minting lagi gitu. Nah itu kan nggak usah bingung lah gitu ya. Itu memang daripada Gitcoin itu memang seperti itu mereka ya. Nah, kita start dulu. Nah, untuk skor minimal dulu ya. Skor minimal daripada Humanity Score, kalian harus punya skor itu di atas 20 agar bisa minting NFT pasportnya. Kalau di bawah itu kalian nggak bisa. Cara dapatnya ya seperti ini bawah ini banyak ya. Kalian bisa kerjakan ini. Kalau kalian eligible dapat poin. Eligible dapat poin itu. Setelah itu kita min on chain. Sini ada on chain, ada optimism, asing, linear, arbitrum, scroll. Nah ini saya belum update daripada paspor saya itu pas sekali tanggal 1 Oktober ya. Dan saya belum deposit untuk Linea ETH. Jadi belum bisa untuk update. Saya rencananya akan update di Linea dan juga akan minting di Scroll. Kenapa? Karena Scroll dan Linea itu masih mengadakan airdrop. Jadi saya butuh untuk password Gitcoin ini agar tidak terdeteksi Sybil gitu. Nanti pasti dua ini juga akan melakukan Sybil detect gitu. Minting fee-nya adalah $3. Jadi kalian deposit aja ETH Linea $3, ETH Scroll $3 itu. Nanti kalau kalian sudah minting, itu nanti keterangannya di sini ada yang namanya expired, itu berapa tanggal berapa gitu. Nah, kalau masih ada tulisan update di sini, kalian biarkan aja. Itu memang seperti itu. Nah, yang harus kalian lakukan ketika keterangannya udah seperti ini. Ya, ini udah expired. Jadi kalian harus update. Update-nya juga bayarnya juga sama ya. Biayanya $3 gitu. Untuk symbol detected ataupun minting NFT on-chain daripada paspor Bitcoin seperti itu ya, gampang. Dan di sini kita masuk ke dokumen daripada Carvi. Saya bilang tadi Carvi total supply adalah 1 billion. Sambil menunggu kita masuk ke pre-market dulu harganya. Oke di sini economic. Nantilah utility-nya. Distribution investing. The total supply of Carvi akan menjadi 1 billion. Jadi total supply dari Carvi adalah 1 billion dan akan will become accessible over 4 years. Inilah kenapa saya bilang vesting, karena di sini aja ya. Will become accessible over 4 years. Berarti akan bisa diakses ataupun akan bisa diterima selama 4 tahun. Kalau udah 4 tahun, berarti ya vesting ya. Entah itu di mana vestingnya, tetap token ini akan dilakukan vesting. Kalau untuk airdropnya kita belum tahu gitu. The entity of 4 years post TGE allocation of the total supply of Carvi di bawah ini. Ada 50% tadi ya. Ini. Untuk kepastian ininya saya masih bingung sebenarnya ya. 10% itu dia akan divesting atau tidak. Tetapi mungkin node. Saya yakin nodenya ya 50% ini akan divesting. Kalau tidak divesting, modar jo. Asli. Asli modar. Harganya pasti akan ambruk, hancur. Karena 50% ini udah kayak, dan juga private fundraising dan juga early investornya akan marah juga pasti. Nodenya udah sellingnya itu banyak alokasinya ya sampai 35 miliar, kemudian nggak divesting ya hancur harganya gitu ya. Di sini ya kalau kalian yang punya node mungkin alokasinya akan dapat banyak tapi divesting gitu. Nah untuk yang Sol dan lainnya
kita tunggu aja lah update daripada timnya. Saya harap tidak vesting ya untuk itu. Harga sekarang adalah 0,69 harga wajar. Ini harga ngawur $70. Dan di sini adalah floor price-nya juga harga ngawur. Karena kalau kita hitung 1 billion, FDF-nya kita hitung aja 500 miliar ya standar lah. 0,35 atau $0,5 ataupun $1 ke bawah itu normal. Itu. Nah, jadi update-nya seperti itu untuk Carvi. Untuk listing time-nya akan kita update ke depannya lagi, ataupun kita akan update di channel Cuan Airdrop untuk keterangan lebih lanjut tentang Carvi. Dan juga setelah ada announcement, apalagi airdrop packs ini udah diluncurkan, kalian harus berhati-hati untuk beberapa official announcement airdrop ataupun channel-channel yang ada di Twitter ataupun channel di crypto lainnya, di Telegram, Discord lainnya untuk link klaim daripada Carvi. Jadi kalian harus hati-hati. Kalian lebih baik pakai link yang di official Twitter Carvi-nya. Bahkan juga sebenarnya nggak aman ya. Atau kalian bisa ambil yang di website aja karena Twitter pun kadang bisa kena hack gitu. Jadi kalian harus sering-sering update gitu. Sebelum kalian klik, kalian harus riset dulu gitu. Sini kan udah ada tuh ya. Nah, gitu aja ya. Kalian selalu dior dan hati-hati dalam melakukan transaksi di kripto karena memang risknya sangat besar. Satu kali kalian melakukan kesalahan, hilang semua aset yang kalian punya gitu. Oke, update tentang Carvi cukup sekian. Semoga kita dapat alokasi yang lumayan dan juga Oktober ini banyak sekali airdrop yang akan listing seperti namanya Oktober naik ya berarti kan. Dan BTC walaupun turun ya kemarin dan ini alhamdulillah agak sedikit naik dan semoga bisa recover jadi airdrop ataupun listing token tidak terjadi pengaruh karena kalau drop banyak itu biasanya delay lagi gitu ya. Terima kasih and see you again.